Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Ibnu Prayoga dengan NIM K71211007 dari kelas 4F Prodi PGSD Kebumen Universitas 11 Maret. Ya, di sini saya akan menampilkan video pembelajaran tentang materi ciri-ciri makhluk hidup dari kelas 3 SD. Oke, pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan saya bahas yaitu ciri-ciri makhluk hidup tema 1 subtema 1 dari kelas 3 sekolah dasar. Sebelum masuk ke materinya, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita bahas. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada materi kali ini, yang pertama yaitu siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat membilang secara urut bilangan 1000 sampai bilangan 10.000 dengan benar. Nah, selanjutnya kita harus tahu dulu apa itu sih makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Selanjutnya, asal-usul makhluk hidup. Ada 3 konsep utama asal-usul makhluk hidup. Yang pertama, extraterrestrial origin, artinya dimulai di bumi, diinfeksi spora dari bintang. Kemudian yang kedua, special creation, artinya kehidupan dibentuk dan diletakkan di bumi oleh kekuatan supranatural. Yang ketiga, evolusi, artinya yaitu kehidupan berkembang dari inanimate matter, molekul berkembang menjadi lebih banyak dan kompleks. Oke, selanjutnya kita juga harus mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup ada 6. Yang pertama, bernafas. Yang kedua, memerlukan makanan. Yang ketiga, makhluk hidup bergerak. Yang keempat, makhluk hidup berkembang biak. Yang kelima, makhluk hidup tumbuh. Kemudian yang keenam, pekat terhadap rangsang. Oke, selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yang akan kita bahas, yaitu bernafas. Bernafas merupakan proses pengambilan oksigen yang berada di lingkungan sekitar. Manusia dan hewan mempunyai alat khusus untuk bernapas. Contohnya, manusia bernapas dengan paru-paru. Kemudian hewan juga yang hidup di darat pada umumnya bernapas dengan paru-paru. Sedangkan hewan yang hidup di air pada umumnya bernapas dengan insang. Kemudian, ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu memerlukan makanan. Nah, semua makhluk hidup harus tetap makan agar bisa tetap hidup. Manusia kalau tidak makan selama berhari-hari bisa meninggal. Makanan manusia berasal dari hewan dan tumbuhan. Tumbuhan yang berhijau daun dapat membuat makanan sendiri. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan sinar matahari disebut fotosintesis. Tumbuhan menyerap air dari dalam tanah yang banyak mengandung zat hara. Baik, selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga, yaitu makhluk hidup bergerak. Semua makhluk hidup bergerak untuk mendapatkan makanan. Contohnya, hewan yang bergerak atau berjalan dengan kaki, kambing, kuda, kerbau, dan lain-lain. Contoh hewan yang bergerak dengan sayap atau terbang, kupu-kupu, capung, lebah, dan lain-lain. Contoh hewan yang bergerak dengan sirip yaitu ikan. Contoh hewan yang bergerak dengan perut yaitu cacing dan ular. Baik, kemudian untuk ciri-ciri makhluk hidup yang keempat yaitu makhluk hidup berkembang biak. Semua makhluk hidup akan berkembang biak. Ya, berkembang biak artinya menghasilkan keturunan atau anak yang sama dengan induknya. Tujuan makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya atau supaya tidak punah. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur antara lain burung, bebek, ayam,
cicak, dan lain-lain. Kemudian hewan yang berkembang biak dengan melahirkan antara lain kuda, kambing, kerbau, singa, harimau. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima yaitu makhluk hidup tumbuh. Semua makhluk hidup akan mengalami pertumbuhan, baik manusia, hewan, dan tumbuhan, tumbuh dari kecil menjadi besar. Adapun tanda-tanda pertumbuhan, yang pertama bertambah panjang, bertambah tinggi, dan bertambah besar. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir, yaitu yang keenam, peka terhadap rangsang. Kemampuan menanggapi rangsangan pada makhluk hidup disebut iritabilitas. Iritabilitas merupakan salah satu ciri makhluk hidup yang membedakannya dengan makhluk tidak hidup. Secara sederhana, iritabilitas adalah kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Rangsangan yang diterima dapat berupa sentuhan, cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, hingga gravitasi bumi. Kemudian beberapa contoh tumbuhan dan hewan yang memiliki kepekaan terhadap rangsangan seperti putri malu, bunglon, cicak, ulat kaki seribu, Venus flytrap, dan telegraph plant. Oke, selanjutnya kesimpulan dari materi yang kita bahas kali ini yaitu sebagai makhluk hidup yang paling sempurna, kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu cara bersyukur kita kepada Allah adalah dengan selalu menjaga kesehatan tubuh, makan dan minum yang sehat, berolahraga teratur, serta selalu berdoa dan melaksanakan semua perintah Allah dengan ikhlas. Ya, mungkin itu saja materi yang dapat kita bahas kali ini. Oh ya, untuk memudahkan adik-adik menghafal tentang ciri-ciri makhluk hidup, silakan kalian simak video berikut ini ya. Menyanyikan lagu ciri-ciri makhluk hidup. Kita nyanyikan bersama yuk. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Ajaklah teman-temanmu untuk bernyanyi bersama. Sekian video pembelajaran tentang materi ciri-ciri makhluk hidup yang dapat saya tampilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.